Selamat berjumpa kembali dengan CTC Ciracap. Kali ini saya akan review dan tes berikut apa saja fitur-fitur yang ada di saya kemarin ini sempat beli. Ini udah unboxing dari 3 pesawat HT ataupun handy talkie, karena saya membutuhkan untuk komunikasi bersama teman ataupun keluarga, atau sesekali mungkin dipakai untuk touring, juga bisa untuk pemandu pramuka ataupun Anda yang suka bepergian misalkan ke gunung, ataupun banyak sebetulnya fungsinya kalau tergantung kebutuhan yang kita inginkan untuk di lingkungan, misalkan untuk pos satpam atau apa komunikasi. Juga bisa untuk misalkan yang punya hobi berburu ke hutan, sekedar mencari tahu posisi ataupun lokasi teman kita sambil panggil memanggil pakai radio HT. Ini transceiver, artinya dia bisa transmit and receive, jadi bisa dua arah. Ini kemarin saya sempat order, ada yang dual band sama single band. Nah, ini untuk yang single band saya ngambil dari produk Popang. Ini Popang ya. Popang ini serinya ataupun modelnya 88S Pro. Terus yang satu lagi ini ada dari Bopeng PF A5. Yang satu lagi ini dari produk sama Popang juga, ini Popung ataupun apalah untuk penyebutannya, karena malumlah lidah desa kurang begitu memahami untuk bahasa Inggris. Nah, sekalian kemarin saya sempat order juga untuk antena dual band. Ini antena dual band, karena apa, saya membutuhkan untuk antena yang bisa sistem tarik. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Ini pakai konektor apa ini tulisnya SMA. Nah, ini ya, SMA female. Jadi ini berguna untuk meningkatkan sensitivitas penerima dan juga untuk transmit di jalur 2 meteran, frekuensi 2 meteran. Karena secara teori fungsi ataupun frekuensi yang semakin rendah akan membutuhkan antena yang semakin panjang. Nanti jika ini dibutuhkan untuk kita main di 2 meteran atau PHF 154 atau sampai 174 MHz. Kalau untuk UHF kita bisa memakai antena ini yang bawaannya untuk satu set dengan HT-nya. Jadi untuk UHF single band antenanya pendek karena ini memakai frekuensi yang sudah tinggi, main di 400 ke atas, biasanya 400 MHz. Oke, lanjut. Kemarin juga sempat order ini untuk power meter SWR. Jadi ini saya beli yang kecil saja, ini untuk tes berapa watt dari sebuah HT memancarkan frekuensi ataupun daya kekuatan transmitnya.
Nanti kita akan cek satu persatu. Ini sekalian kemarin sama order konektor SMA to BNC ya. Karena nanti kalau misalkan ini dibuka dari HT-nya, karena ini konektornya SMA female, jadi kita membutuhkan konektor ini untuk masuk ke pesawatnya, lalu disambungkan ke SWR meter untuk mengecek berapa watt daya keluarannya. Nah ini nanti kita tinggal masukin seperti ini, lalu diputar. Nah seperti ini. Nanti kita akan tes dari masing-masing pesawat ini berapa watt keluarnya. Kalau secara tulisan yang tertempel di pesawat ini memang ada yang 5 watt ke bawah, tergantung dari tiap-tiap model pesawat HT tersebut. Terus kemarin saya sekalian beli ini kabel USB untuk kita program, baik itu backup read ataupun memasukkan frekuensi yang baru. Misal ini karena ini single band adanya di frekuensi UHF, kita akan rubah ke VHF supaya bisa connect dengan HT-HT yang mempunyai frekuensi VHF. Nah ini kita akan coba nanti. Nah kita akan satu persatu ya, mulai dari ini produk Popung 88 Pro. Sebetulnya ini masih satu produk dengan Baopeng, tapi katanya ini sesuai spesifikasi. Ini memang untuk dipasarkan ke Eropa ataupun internasional, sehingga berubah nama jadi Popung ataupun Popang, bisalah apa ini. Nah ini setelah kita buka untuk yang ada di dalam kemasan booknya, seperti biasalah ada manual book atau buku petunjuk, terus headset atau handsfree, dan charger. Seperti ini charger desktop di bawahnya. Apa saja yang kelebihan ataupun fitur dari produk Popang model 888S Pro? Kita akan coba buka ini untuk baterainya. Ya, ini modelnya. Nah ini output powernya kurang dari 5 watt. Namun ini kapasitas baterainya lumayan besar. Ini di sini tercantum 3000 mAh, DC 3,7 volt. Nah ini dayanya lumayan kuat, jadi bisa tahan ya 3 ataupun 3 hari lebih lah kalau misalkan posisi standby sambil dipakai. Karena yang membuat hemat itu karena dia tidak pakai display untuk digital, karena ini langsung jadi diprogram lewat komputer nanti kalau mau merubah. Nah ini yang menarik dari jenis HT ini untuk charging, jadi bisa lewat desktop yang bawahnya, ataupun ini bisa dicas lewat charger Android ataupun handphone sekarang yang mempunyai soket micro USB. Jadi kegunaannya ini bisa misalkan kita sambil dibawa kemana,
kalau misalkan di mobil ataupun di motor ini bisa dipakai charger yang langsung ke 12 volt, yang bisa keluar nanti 5 volt, tinggal kita masukkan ke sini. Ini saya ambil contoh. Nah, ini untuk charger biasa untuk handphone. Kita akan coba pasangkan ke pesawat HT tersebut. Nah, ini saya contoh kasih untuk handphone. Nah, ini masuk charger. Kita akan coba masukkan ke sini. Nah, ini masuk. Jadi ini satu fitur kelebihan dari HT jenis ini. Kalau misalkan kita kemana bisa pakai power bank, ya tinggal masukkan, ataupun di motor juga bisa, di mobil. Makanya saya kemarin sempat ngambil ini, produk ini saya jadi pilihan. Karena ini fiturnya tidak ada bisa menerima frekuensi radio FM, hanya untuk 2 arah saja, transmit sama receive. Nah, ini untuk satu lagi ini dari produk Baopeng BF A5. Kita akan coba buka fitur-fiturnya apa saja sih di dalam HT tersebut. Ini kelebihannya kalau misalkan dibanding dengan Baopeng BF 888 ataupun 888, ini sudah memiliki fitur bisa menerima frekuensi radio FM. Jadi dikala kita misalkan santai ataupun menunggu teman yang kita kontak belum datang, kita bisa nyalakan dengan hiburan di radio FM. Caranya ini tinggal kita pijit. Untuk ini fiturnya ada untuk lampu atau LED. Ini lampu LED penerangan. Kita akan coba nyalakan. Power on. 16. Nah, ini untuk lampu ataupun LED jika kita membutuhkan penerangan di lokasi. Kalau kita pijit sekali lagi, ini ada seperti lampu emergensi ataupun darurat. Nah, ini satu lagi, ini untuk cek monitor aja. Nah, ini sinyal monitor. Jika ingin menghidupkan, ini ada VTT. Jadi untuk memanggil kita ataupun transmit, ini nyalanya merah seperti ini. Kalau nanti misalkan menerima dari HT yang satunya lagi, ini warna akan berubah, misalkan jadi hijau atau biru. Untuk menyalakan radio, caranya kita matikan dulu, ini matikan. Tekan ini tombol untuk monitor, tekan sambil ini dinyalakan. Nah, ini sudah masuk ke radio FM. Jadi untuk mencari frekuensi yang bisa diterima pesawat HT ini, kita tinggal tekan satu kali lagi. Nah, ini akan scan otomatis. Kita pijit lagi. Nanti setelah ketemu frekuensi yang bisa diterima dengan jelas ataupun kuat sinyalnya, nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini kalau kita matikan, kita hidupkan lagi. Power on. 16. Nah, ini untuk channel, misalkan kita mau di channel berapa ini yang kita pakai. 15, 12, 16. Ini ada 16 channel. Jadi sudah terprogram. Cara merubahnya, karena ini tidak ada keypad ataupun untuk tombol-tombol yang kita setting buat masukkan frekuensi.
Caranya hanya dengan memprogram lewat komputer ataupun laptop. Makanya saya kemarin beli kabel USB untuk read data yang terprogram di dalam HT tersebut. Nah, ini dibutuhkan, ini murah, di online shop banyak juga, sekitar 50.000 ke bawah lah. Ini termasuk CD drivernya. Nanti tinggal kita masukkan ke ini untuk jack earphone sama mic. Nanti masuknya ke sini nih, si kabel USB-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal masukin. Nanti kita akan coba program. Nah, itu untuk seri ataupun model BF Baopeng BF A5. Kita akan coba untuk yang satu lagi, karena saya kemarin sempat beli 3 untuk komunikasi saja sama keluarga, teman. Mungkin suatu saat kita bepergian membutuhkan untuk komunikasi. Nah, yang satu lagi ini masih produk Popung dengan model UP6R. Kalau di sini ini tercantum untuk power wattnya ini sekitar 6 watt, 6 atau lebih lah. Nanti kita akan buktikan dengan SWR. Nah, ini tercantum di sininya memang 5 watt, tapi ini kemungkinan murni ataupun bisa lebih sedikit. Nah, ini untuk baterainya DC 7,4 volt. Ini polnya lumayan agak besar, dan ini untuk miliampernya 1800 miliampere. Nah, ini kalau ini untuk sama, ini untuk lampu LED penerangan. Nah, ini juga udah bisa menerima radio FM dari mulai frekuensi 70 ataupun berapa sampai 108 MHz. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini sudah bisa, saya kemarin sudah setting di duplex dengan RPU lokal. Ini sudah bisa menerima. Ini untuk perpindahan ke FM radio, ini sama juga fungsinya yang bawah, yang paling bawah. Kita akan coba. Ini untuk perpindahan. Ini untuk baterai yang atas, ini untuk baterai. Ataupun lampu LED center. Ini untuk PTT-nya. Kita akan coba pindah. Nah, ini untuk FM. Untuk FM-nya itu bisa tinggal kita pijit dari sini. Ini untuk FM. Untuk mencari frekuensi kita bisa manual dari sini, ataupun kita pilih scan yang otomatis. Jika ada frekuensi yang tertangkap ataupun diterima, ini langsung berhenti dan tampil untuk frekuensi berapa. Seperti itu. Nanti kita akan coba tes. Kita akan coba matikan. Nah, sekarang untuk membuktikan berapa watt yang keluar dari pesawat HT ini, kita akan coba yang ini dulu ya. Ini usahakan sebelum misalkan kita menyalakan, posisi antena harus terpasang, karena kalau misalkan antena tidak terpasang langsung kita nyalakan, apalagi menekan VTT,
ini untuk push to talk, jadi finalnya akan rusak, transistor final akan rusak. Kita akan sambung dengan konektor SMA to BNC. Mana tadi ya? Nah, ini kita akan coba pasang dulu. Dan kita masukkan SWR-nya, SWR power meter. Coba kita nyalakan. Nah, ini untuk pindah frekuensi kita tinggal pilih A sama B karena ini dual band. Kita akan coba pijit ini ataupun tekan berapa watt yang keluar. Nah, ini sekitar 5 watt, memang sesuai tercantum dengan yang di belakang pesawat HT ini 5 watt. Tapi ada frekuensi kalau misalkan kita main di UHF. Nah, ini seperti ini UHF ya, 400 lebih. Kita akan coba tekan. Nah, ini bisa 7 watt keluarnya kalau kita main di frekuensi UHF. Jadi tiap-tiap frekuensi itu memang ada daya watt yang keluar itu berbeda karena mungkin matching dari antena ataupun perangkat yang ada di dalam HT ini dengan frekuensi tersebut akan berbeda-beda. Ini hanya sekedar untuk gambaran saja. Karena secara real kalau misalkan ini saya sudah cek, kalau di lokasi terbuka tanpa ada rintangan ataupun yang terhalangi gedung ataupun bangunan rumah, ini di alam terbuka ataupun di lokasi terbuka bisa nyampe 3 sampai 5 kilometer, biasanya 3 kilo lah. Tapi kalau untuk yang banyak rumah ataupun terhalang gedung-gedung paling 1,5 sampai 2 km. Nah, ini kita akan coba antena yang antena sistem tarik, model ditarik. Jadi bisa panjang, ini ada 2. Nah, ini ada 2. Kita masukkan, ini fungsinya untuk kita main di 2 meteran, jadi sensitivitas ataupun daya terima dari HT ini akan lebih baik. Dan juga pada saat kita transmit ataupun kita mengirim frekuensi ke lawan bicara kita akan lebih maksimal. Tapi kalau untuk di UHF ini tidak akan begitu signifikan karena UHF itu pada prinsipnya frekuensi sudah tinggi, jadi antena yang matching cocok itu hanya untuk yang posisi pendek lah, seperti yang bawaan antena ini dari HT ini. Nah, ini kebetulan enaknya lagi kalau antena yang jenis ini, karena ini kita beli itu ada dua antena. Ini kalau di sini tercantum untuk gain ataupun dB-nya ini 3,2 untuk VHF dan 5,6 dB untuk UHF. Ini dual band high gain antena SMA female konektor. Jadi kita tinggal langsung aja, ini tidak harus kita pakai tambahan konektor BNC. Nah, ini uniknya lagi ataupun enaknya lagi, ini kalau misalkan kita buka ini yang panjang, kita misalkan mau pakai yang pendek untuk di UHF, jadi nggak terlalu berat ataupun ya dari segi kenyamanan membawa juga lebih enak. Nah, ini bisa dibuka, kita sambung dengan yang pendek. Nah, seperti ini. Ini lumayan fleksibel.
Makanya kemarin beli ini sekedar untuk mencoba, dan setelah dicoba memang kalau untuk main di VHF ataupun 2 meteran lah istilah di frekuensi radio itu lebih bagus untuk misalkan sensitivitas nerima, juga untuk kita ngobrol dengan ataupun transmit lebih bagus dari antena yang pendek. Dan kita akan coba untuk ini yang satu lagi, Popung 888S Pro. Kita akan coba wattnya keluarnya berapa. Kita akan coba buka dulu antena. Kita sambung lagi dengan konektor BNC, lalu pasang untuk SWR meter, power meternya. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini udah di channel 16. Kita akan coba tekan. Nah, ini untuk wattnya 4 lebih ataupun 4,5, 4,5. Lumayan bagus. Saya sudah coba cek jaraknya seperti itulah. Kalau misalkan di banyak rintangan, terhalang rumah ataupun gedung, sekitar 1,5. Lebih dari itu mungkin suaranya terputus-putus atau termonitor kurang jelas untuk modulasi. Nah, ini untuk satu lagi, untuk BF A5. Karena ini saya sudah coba cek, saya buka ini, kalau misalkan kita pasang konektornya ini nggak nyampe ke bawah, karena ini terhalang dari casing yang ada di luar ini. Jadi dia nggak tembus ke dalam, akhirnya konektornya nggak begitu connect ke dalam. Saya cek pakai ini tidak tampil untuk meter berapa watt keluarnya. Ini mesti harus dipotong dulu, tapi secara kualitas dan power yang keluar ini hampir sama dengan yang ini, sekitar 4 watt atau 5 watt lah. Lumayan untuk kebutuhan komunikasi dengan teman ataupun saudara ataupun keluarga. Harganya ya lumayan terjangkau dari ini semua. Ini yang saya beli 3. Ini hampir sama dengan yang ini karena fiturnya beda sedikit. Ya di bawah 200 ataupun tergantung sih dari penjual atau pelapak, bisa nyampe 2,5 atau berapa. Untuk yang ini karena ini dual band, kalau ini kan single band dua-duanya, ini mainnya di UHF. Kalau ini bisa PHF sama UHF ataupun UHF. Jadi harganya agak beda, mungkin kisaran 500 ke bawah lah. Oke, lanjut kita ke pemrograman ataupun read data frekuensi yang ada dalam HT ini, baik yang bopeng ataupun popung. Yang alat yang dibutuhkan adalah ini untuk kabel USB. Kita akan coba. Kita akan coba yang ini aja dulu ya. 888S Pro. Kita sambungkan ini kabel data ke port USB komputer ataupun laptop. Nah, ini
coba dekatkan. Ini pakai program chip ataupun CH IRV. Nah, ini kita akan coba dekatkan biar jelas. Nah, itu ya program. Banyak itu kita tinggal googling aja ataupun browsing. Banyak yang sudah upload. Kita tinggal buka, misalkan kita close dulu ini. Kita akan buka tool, chip tool. Lalu kita akan sambungkan ini. Nah, ini ya. Sambungkan ke konektor earphone sama mic. Nah, ini kalau sudah tersambung, lalu kita nyalakan. Nah, ini nyalakan. Lalu masuk ke program chip klik radio. Kita akan coba dekatkan. Nah, biar agak jelas sedikit. Ini dibutuhkan untuk kita, misal, karena ini frekuensi dari setiap HT single band, antara apalagi ini beda merek misalkan, ini akan berbeda frekuensi di dalamnya. Kalau kita misalkan ingin menghubungkan dua HT ini, jadi kita harus menyamakan dulu frekuensi yang ada di dalam HT tersebut. Caranya dengan seperti ini. Jadi kita masuk ke tab radio, download from radio. Nah, ini ya. Lalu kita pilih port yang misalkan sudah terhubung, driver sudah diinstal. Lalu pilih vendornya ini Baopeng. Lalu pilih modelnya BF888. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul data dari frekuensi di dalamnya. Ini misalkan kita klik satu, ini bisa kita edit satu-satu. Ini frekuensinya berapa, kita akan coba perjelas sedikit. Nah, ini bisa kita rubah satu-satu sesuaikan dengan frekuensi yang HT yang kita akan hubungkan. Atau jika kita misalkan tidak satu-satu, jika misalkan malas, bisa semua ini sampai channel 16. Untuk menjaga-jaga ataupun data kita misalkan dibutuhkan, kita klik file. Nah, ini save as. Nanti akan terread ataupun terbackup, disimpan ke folder mana nanti pada suatu saat kita membutuhkan. Nah, ini misalkan seperti ini, saya sudah backup yang posisi Popung S Pro 88 S Pro. Jadi kalau misalkan yang digunakan kita misalkan ini HT ini ingin connect ke Popung BF5. Jadi frekuensi yang ini dimasukkan, misalkan seperti ini ya contohnya. Ini udah saya simpan. Nah, ini open file. Nah, ini di sini udah BF A5, kita klik lalu kita open. Nah, ini seperti ini. Jadi di tab baru yang ini kita close, kalau ini masukkan. Setelah itu untuk misalkan write ke ataupun menulis, memasukkan frekuensinya, kita klik radio lalu upload to radio. Nanti dia akan masuk frekuensi yang sama, hasil membackup dari Baopeng BF5. Jadi bisa terhubung seperti itu. Kalau misalkan kita ini tinggal close saja, close. Nah, ini file is modif save change before closing. Jadi harus apakah file ini mau dimodif, simpan sebelum close. Kalau misalkan ya, tinggal yes. Ini karena ini udah saya samakan frekuensinya, jadi kita no saja.
Kita akan coba hubungkan. Nah, ini kedua frekuensi HT ini. Saya menggunakan frekuensi yang ada di dalam HT Baopeng AF5. Jadi Popung 888S Pro memakai frekuensi dari Baopeng AF5. Kita samakan dulu, misalkan kita ini di channel 16. Nah, ini yang satunya lagi harus di channel 16. Kita akan coba nyalakan. Power on. 16. Ini akan kita nyalakan. Nah, ini udah tersambung. Ini kalau kita tekan tersambung. Tes. Begitu juga ini yang satunya lagi. Satu. Nah, ini udah biru, hijau warnanya. Jadi seperti itu frekuensi yang mana yang kita akan pakai. Bisa ini nginduk memakai file frekuensi ini, ataupun ini nginduk ke sini. Jadi caranya dengan memprogram tadi. Terus untuk HT-HT yang jenis sekarang itu ada fitur POX. Jadi kita nggak harus menekan VTT. Kita cukup dengan kita ngomong aja langsung di depan mic ini. Ini sudah langsung Power on. transmit. 16. Nah, ini kita akan ketuk saja ini. Nah, ini udah mengirim. Ini ada sensor seperti kita misalkan mau bicara, ini udah langsung. Akan coba tes. Nah, jadi kalau ada suara langsung kita bicara di sini udah langsung masuk. Jadi kita kalau misalkan di perjalanan ataupun apa kita nggak sempat megang ini menekan VTT karena memakai motor atau apa, kita langsung bicara juga langsung bisa transmit. Itu saja untuk kali ini review and test dari produk HT yang murah meriah dan fiturnya lumayan. Powernya juga lumayan lah untuk sekelas HT-HT menengah ke bawah. Untuk harganya terjangkau. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat dan berguna, silahkan like dan subscribe, dan nantikan review-review selanjutnya, baik itu sharing service ataupun unboxing, review and test dari masing-masing produk ataupun apalah yang nanti mungkin saya miliki. Terima kasih. Selamat bertugas ataupun beraktivitas dengan macam-macam kegiatan. Semoga sukses. Salam opreker satu solder. Terima kasih.